Halo, apa kabar anak-anak? Video yang berjudul Interaksi Antar Ruang Negara-Negara ASEAN diantaranya memiliki 4 materi yang akan dibahas, yaitu latar belakang terbentuknya ASEAN, tujuan ASEAN, struktur organisasi ASEAN, dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Materi pertama adalah latar belakang ASEAN. Jadi, kawasan Asia Tenggara ini memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah tertentu, seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan, kecuali negara Thailand. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena Thailand memiliki sistem suksesi yang mantap pada abad ke-19. Kedua, Thailand mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indochina Prancis dan Kerajaan Inggris. Nah, dari latar belakang sejarah serta rasa senasib dan sepenanggungan tersebut, mendorong dilakukannya suatu upaya pembentukan organisasi kerjasama regional negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut disebut dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut ditandatangani di kota Bangkok, Thailand oleh utusan para menteri luar negeri 5 negara pendiri ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangan berikutnya, jumlah negara-negara anggota ASEAN terus bertambah. Ada Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Materi kedua adalah tujuan ASEAN. Berdasarkan Piagam ASEAN yang disetujui pada tahun 2007, tujuan ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Kemudian, meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Kemudian, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Tentu saja tujuan-tujuan tersebut sudah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN. Kemudian, menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Materi ketiga ialah struktur organisasi ASEAN. Struktur yang pertama, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT, adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Struktur kedua, Dewan Koordinasi ASEAN atau Asian Coordinating Council, di mana mempunyai tugas untuk mengkoordinasi Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council. Nah, sebenarnya struktur organisasi ASEAN itu sangat banyak ya anak-anak. Nah, setiap organisasi tersebut memiliki tugas masing-masing. Ada juga badan-badan sektoral tingkat menteri atau Asian Sectoral Ministerial Bodies, dan lain-lain. Materi keempat adalah Sekretariat Jenderal ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Semula bernama Sekretariat ASEAN. Tugas Sekretariat Jenderal ASEAN antara lain melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN, membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN, kemudian berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional, dan lembaga-lembaga lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat.